Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Honda menghadirkan WRV di segmen small SUV untuk menyaingi si raja terakhir Toyota Race. Diklaim mampu memberikan rasa berkendara yang asik, mesin bertenaga 1500 cc non-turbo, dan branding yang terkesan lebih premium dari H Tegak. Lantas apakah mobil ini dengan apa yang ditawarkannya cukup untuk menyaingi si raja terakhir dan best seller di kelasnya Toyota Race yang lebih sering kita temui di jalan? Untuk itu kita akan mencoba dua mobil ini dan kita membandingkan untuk menentukan siapa yang terbaik. Pertama-tama tentu sebelum kita melihat lebih dalam ke masing-masing mobil ini, pertama kali pasti kita lihat modelnya. Apakah modelnya bisa diterima mata kita atau lebih lagi bisa membuat kita jatuh cinta pada pandangan pertama. Memang sebenarnya desain itu masalah selera, tapi karena desain ini adalah salah satu penentu yang besar untuk larisnya mobil tersebut di Indonesia, makanya banyak pabrikan berlomba-lomba untuk menunjukkan desain mobil mereka yang terbaik. Mungkin banyak yang bilang desain itu nggak penting, yang penting performa mobilnya bang. Terus banyak yang bilang bahasa desain itu akal-akalan pabrikan biar cuan. Tapi nggak juga kok. Untuk itu kita akan membandingkan dari kedua mobil ini, mana yang memiliki daya tarik. Kita mulai dari WRV. Honda WRV dimulai produksi pada tahun 2022 dan langsung menarik perhatian banyak masyarakat karena desainnya masih menggunakan khas Honda, yaitu solid wing face yang memang sangat berkarakter. Jadi ketika kalian lihat di jalan, kalian udah tahu ini bukan Toyota Race atau mobil lain di kelasnya. Karena lekukannya itu yang sporty, aura tegas SUV berasa juga walaupun ini small SUV, dan tetap terlihat mewah dengan tampilan grill yang khas RS terbaru ini. Jadi ide awal small SUV ini adalah mereka ingin membuat mobil yang sepraktis city car, tapi juga memiliki aura SUV. Dan kami rasa di Honda WRV ini mereka tetap berhasil untuk menggabungkan elemen-elemen tersebut. Aura SUV berasa, ada cladding-claddingan di sini, ground clearance-nya tinggi. Ada roof rail juga, walaupun ini sepertinya aksesorisnya hanya aksen aja untuk looks-nya bikin kelihatan SUV, dan dia tetap mempertahankan ciri khas keluarga RV-nya Honda, yaitu handle belakangnya yang dibuat seolah-olah tidak ada di sini, tapi nempel dengan pilar belakang mereka, jadi seolah tidak ada dibuat oleh si Honda itu. Dan menurut kami desain WRV ini memang bisa dibilang berhasil membuat mobil yang ganteng, aura SUV-nya berasa modern juga, tampilannya dari depan cocok untuk masyarakat perkotaan. Toyota memang menghadirkan desain pada mobil-mobilnya yang selalu disambut baik oleh banyak kalangan, di mana desain Toyota sama seperti Honda, memiliki lekukan garis tegas dan tajam yang memperkuat karakter sporty dan lebih agresif. Terlihat pada bagian grill depan yang cenderung menggunakan identik gelap dan tidak ada unsur krom kecuali pada emblem Toyota. Kalau boleh disimpulkan, memang dua-duanya ini mengeluarkan desain yang bagus dari masing-masing brand. Hanya saja kalau Toyota Race ini tampilannya memang lebih sporty, arahnya lebih berat ke sporty untuk anak muda, sedangkan kalau WRV ini ada aura sportinya tapi juga ada aura merahnya karena ada permainan chrome dan velgnya yang dual tone. Nah, kami pun sudah mengambil polling di Instagram kami untuk melihat pilihan netizen terhadap perbandingan model dari dua mobil ini. Dan tentunya pemenangnya adalah Honda WRV kalau di polling Instagram kami. Tapi balik lagi, kalau model itu urusan selera. Kalau kalian coba pilih yang mana, silahkan tulis kolom komentar. Tapi kita lihat mobil tuh abis dari modelnya, tentu kita tanya apa fiturnya. Karena fitur ini sekarang bisa jadi deal makernya orang-orang memutuskan beli mobilnya atau enggak. Nah, untuk itu kita akan lihat di antara WRV atau Race ini siapa sih yang menawarkan lebih baik fitur. Lantas dari kedua mobil ini, manakah yang memiliki fitur yang melimpah dan yang biasa saja? Untuk itu kita akan mulai dari WRV. Untuk fitur hiburan, WRV dilengkapi dengan LED DRL, Smart Entry, velg dual tone, start stop engine, electric retract mirror, audio steering switch, cruise control, voice command, telephone button, MID digital, leather seat, leather steering wheel, AC digital, head unit touchscreen dengan Android Auto dan Apple CarPlay, power outlet, dan USB charging slot. Sedangkan rivalnya Toyota Race dilengkapi dengan fitur hiburan yang terdiri dari LED daytime running light, Smart Entry, Start Stop Engine, Electric Retract Mirror, Audio Steering Switch, Pedal Shift, odometer dan MID yang sudah full digital,
head unit touchscreen, dan AC digital. Sedangkan untuk fitur keselamatannya, mobil ini sudah dilengkapi dengan parking kamera, Honda Lane Watch, parking sensor, 6 airbag, cakram depan belakang, ABS, EBD, dan brake assist, Honda Sensing, ISOFIX, side impact beam, dan rangka G-Con Plus Ace, serta Hill Start Assist dan Vehicle Stability Control. Sedangkan untuk fitur keselamatannya, Toyota Race dilengkapi dengan dual airbag, parking kamera serta sensor, rem cakram depan, ABS, EBD dan Brake Assist, Vehicle Stability Control, ISOFIX, serta platform DNGA. Jadi kalau dibandingkan secara fitur, WRV ini ternyata lebih unggul dibandingkan si Toyota Race ya. Kalau dari fitur hiburan sih unggulnya nggak terlalu mutlak, tapi yang mutlak itu di fitur keselamatannya, baik dari jumlah airbagnya yang lebih banyak, serta juga pengeremannya yang sudah mendukung cakram depan belakang, dimana kalau Race itu baru si ban depan aja. Belum lagi Honda WRV juga sudah dilengkapi dengan Honda Lane Watch, sehingga kita lebih bisa meminimalisir blind spot yang ada ketika kita sedang berkendara. Jadi kesimpulannya secara fitur WRV lebih unggul. Oke, untuk rasa berkendara kita langsung coba mobilnya ya. Jadi nggak cuma bicara di tempat doang, kita tes di speed bump ini kecepatan 40. Oke, masih lebih empuk, tapi tetap kalau Race kita udah sering coba ya. Kalau Race itu dia empuk, lebih empuk dibandingkan si WRV ini. Yap. Oke, WRV berasa tetap lebih stiff sedikit bantingan suspensinya. Khas Honda ya, ini kalau banyak mobil di kelasnya itu Honda, Toyota kurang lebih begitu. Toyota biasa lebih empuk, kalau Honda berasa lebih keras. Itu berlaku di Agya, berlaku juga di Yaris Jazz, berlaku juga di Race dan WRV ini. Selanjutnya kita tes handling dari Honda BR-V, tapi kita naikin dulu kecepatan sedikit biar lebih asik. Oke, kecepatan 40 kita coba. Oke, enak. Gesit ini si WRV ini. Gesit dan ya body roll ada lah ya. body roll ada lah ya, berasa dikit, tapi tetap pengendalian ini menurut kami ini lebih asik daripada si Race. Kami lebih sering pakai Race. Kalau bantingan emang lebih nyaman Race karena lebih empuk, tapi kalau gesit, ini gesitan si WRV. Jadi DNA-nya Honda tetap dipertahankan di sini, walaupun kayaknya ground clearance lebih tinggi WRV dibandingkan si Race loh. Tapi dia tetap pengendaliannya lebih mantap. Jadi ini menunjukkan memang arahnya si Honda ini maunya WRV ini lebih fun to drive dan lebih asik untuk bermanuver ya dibandingkan rivalnya. Oke, bisa kita simpulkan kalau untuk rasa berkendara, kalau kalian mau cari yang lebih empuk, udah pasti pilihannya Race. Tapi kalau kalian mau cari yang handlingnya lebih enak buat bermanuver, WRV itu udah juga jelas ya. Jadi memang arahnya beda nih, walaupun dia satu kelas, tapi yang satu lebih empuk. Kalau buat ketemu jalan yang gak rata lebih enak tentunya, karena ini bantingnya lebih keras. Tapi pengendalian yang lebih mantap itu dipegang WRV. Kalau gue pribadi mana? Kalau gue kayaknya WRV sih. Tapi tentunya ini balik lagi pilihan masing-masing dari kalian. WRV dibekali mesin berkode L15ZF yang berkapasitas 1500 cc 4 silinder segaris DOHC iVTEC. Di atas kertas, mobil ini mampu menyemburkan tenaga sebesar 119 HP pada putaran 6.600 rpm dan torsi maksimal di 145 Nm pada putaran 4.300 rpm. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi CVT ke dua roda depan. Sedangkan Race dibekali mesin berkode 1KR yang berkapasitas 1000 cc 3 silinder segaris. Di atas kertas, mobil ini mampu menyemburkan tenaga sebesar 97 HP pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal di 140 Nm pada putaran 3200 rpm. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi CVT ke dua roda depan. Kalau soal mesin memang ya di atas kertas WRV ini jelas lebih bertenaga, cc lebih besar walaupun tanpa turbo jika dibandingkan dengan Race 1000 cc yang turbo. Tapi kalau kita coba aktualnya di jalan, akselerasi 0 ke 100 itu tetap dipegang oleh Race. Efisiensi tetap dipegang oleh Race walaupun sekarang ini kita dapat 12,9 km per liter. Tadi jalanan depan showroom itu lagi macet. Jadi ini sudah teruji, nggak boros juga sebenarnya, cuman memang lebih irit si Race. Ya akselerasi dan efisiensi dipegang Race. Lantas apa keunggulan mesin 1500 cc NA-nya di WRV ini? Dia bukan mesin yang seirit Race, dia bukan mesin yang akselerasi sekencang Race, tapi dia mesin yang lebih bisa kalian andalkan kalau kalian lagi mau menerjang medan-medan yang mungkin belum tentu bisa dilewatin Race.
Karena walaupun akselerasi kenceng, belum tentu tenaga di torsi akhirnya juga lebih kenceng si race. Jadi kalau kalian mau, katakanlah mungkin jalanannya agak menanjak atau medannya cukup berat, kami cukup yakin si WRV ini dengan mesin lebih besarnya dan bodi sekecil ini, dia lebih kuat ngangkat beban mobil ini dibandingkan race dengan mesin 1000 cc turbonya. Di awal video tadi gue udah bilang, idenya dari segmen mobil yang lagi naik daun ini adalah pengen mobil yang praktis. Nah, kepraktisan itu juga salah satu poin yang penting banget sebenarnya untuk kita dapatkan secara maksimal karena makin enak pakai mobilnya. Nah, kalau kita bandingin kepraktisan si WRV ini, kita mulai hitung dari kompartemen dulu aja. Kompartemennya kami hitung baik yang tertutup ataupun terbuka, cup holder dan laci-laci di sini. Total ada 16 sampai di baris belakang. 16 tempat penyimpanan baik yang terbuka atau tertutup. Cukup banyak untuk mobil yang compact dan kecil ini ukurannya, jadi bisa dinilai secara kompartemen mobilnya cukup praktis. Kalau dari segi ground clearance, karena mobil ini juga tentunya kenapa kita meninggalkan city car trennya, karena baik jalanan rusak, tanjakan turunan yang kalau city car lewatin itu bisa gasruk bawahnya. Nah, kalau mobil ini small SUV ditinggiin, tentunya harus punya ground clearance yang tinggi. Mobil ini dicatat punya ground clearance itu 220 mm, yang mana angka yang sudah cukup banget buat kalian yang mau lewatin berbagai medan jalan. Jadi kalau kalian mau ketemu tanjakan, turunan, jalan rusak, itu tenang aja, dia nggak bakal mudah gasruk bawahnya karena sudah cukup tinggi. Nah, selanjutnya kepraktisan ketiga adalah kita nilai dari kompartemen bagasi. Seberapa besar daya tampung mobil ini, karena biasanya segmen-segmen pembeli mobil ini adalah segmen pembeli mobil pertama yang diharapkan bisa digunakan untuk segala keperluan. Kalau bagasi si WRV ini kami cari angkanya itu bisa menampung 455 liter. Jadi kira-kira bayangannya mungkin koper besar muat, koper kecil tambah lagi muat, tambah ransel-ransel juga masih muat di bagasi si WRV ini. Belum kalau kalian lipat si joknya. Sekarang kita lihat Raize. Nah, berpindah ke Toyota Race, kami menghitung jumlah kompartemen baik yang terbuka atau tertutup dan cup holder sampai baris 2 itu juga sama, ada 16. Perbedaan paling signifikannya adalah kalau si Honda WRV itu cup holdernya di tengah, kalau si Race ini di depan AC yang lebih praktis untuk mendinginkan minuman. Nah, kalau dari segi ground clearance, Toyota Race ini lebih pendek, ground clearance-nya hanya 200 mm, yang membuat ya dia lebih mudah gasruk kalau ketemu medan yang lebih ekstrim jalannya. Kalau dari segi kompartemen bagasi dia 435 liter, yang artinya berarti dia juga lebih kecil daya tampungnya dibandingkan si saingannya dari pabrikan H Tegang. Jadi boleh disimpulkan kalau kita bandingkan secara kepraktisan, Honda WRV ini cukup signifikan lebih unggul dibandingkan si Toyota Race karena jumlah kompartemen mereka sama, tapi WRV ini unggul di ground clearance yang lebih tinggi dan juga daya tampung bagasi yang lebih luas untuk fleksibel kalian mau bawa barang yang lebih banyak. Kami sudah membandingkan dua mobil ini secara menyeluruh dan kami dapat menyimpulkan bahwa walaupun mereka bermain di segmen yang sama, tapi arah konsumen mereka itu cukup berbeda. Kalau kita bandingkan secara satu persatu ya, kalau secara model netizen dari polling kami lebih banyak yang suka WRV. Kalau dari segi fitur, walaupun sebenarnya mirip-mirip nih, tapi kami harus memilih WRV lagi karena dia sudah memiliki fitur yang lebih fungsional seperti Honda Lane Watch dan jumlah airbag yang lebih banyak dibandingkan Toyota Race. Kalau dari segi rasa berkendara, dua-duanya punya plus minus masing-masing, jadi nggak ada yang menang, kami katakan seri pada segmen itu. Kalau kita bandingkan secara performa mesin, tenaganya kami lebih suka Toyota Race karena akselerasi dari 1000 cc turbonya itu lebih fun to drive menurut kami dibandingkan 1500 cc NA yang cenderung ya biasa saja, rasanya udah sering kita coba di mobil-mobil pada umumnya. Kalau dari efisiensi tentunya Toyota Race menang lagi, WRV harus mengungguli keunggulan si Race ini, walaupun si WRV ini juga nggak bisa dikatakan boros ya, tapi Race jauh lebih irit. Nah, terakhir kalau kepraktisan memang WRV ini tetap lebih praktis dibandingkan si Toyota Race ini. Nah, ini memang saingannya cukup ketat, walaupun secara data di lapangan tetap banyak yang lebih memilih Race. Kalau kalian deh, setelah nonton video ini, kalian menjatuhkan pilihannya ke mobil yang mana? Karena ini ternyata sama-sama bagus. Coba tulis kolom komentar. Oke, buat kalian yang tertarik untuk dua mobil ini, kalian bisa langsung saja hubungi kontak kami yang ada di sosial media kami, atau langsung datang ke showroom kami yang beralamat di Jalan Raya Sultan Agung, kilometer 28, nomor 8, Bekasi. Nah, sampai situ dulu untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa
subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.